Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Adrian sama saya sudah tanda tangan. Sekarang Mama. Kamu yakin, Man? Mama. Masa Mama ragu sih dengan Eva? Eva kan istri saya, Ma. Ya dong, Ma. Tanda tangan, Ma. Nggak usah, Ma. Saya ngerti kok kalau Mama nggak percaya sama saya. Jangan, Man. Jangan paksa Mama untuk nandatanganin surat itu. Eva, saya sama sekali nggak maksa. Mama itu setuju. Ya kan, Ma? Kelihatannya Mama masih ragu. Sungguh, Ma. Kalau Mama masih ragu, lebih baik jangan. Mama percaya kok sama kamu. Kamu kan istrinya Arman. Bagian dari keluarga kami juga. Mama tidak keberatan. Terima kasih, Ma. Ini surat kuasa. Kamu bisa mengambil keputusan kapanpun. Selama saya dengan Adrian berada di London. Makasih. Makasih, Ma, atas kepercayaannya. Saya janji saya akan berusaha sebisa mungkin supaya nggak ngecewain Mama, Arman, dan Adrian. Kamu mau kemana, Yan? London. Kok mendadak? Kamu masih marah sama saya, Yan? Kamu mau menghindar dari saya? Saya cuma minta kamu bisa jaga diri kamu baik-baik selama saya pergi. Yan, Jangan bicara soal Surya lagi ya. Saya percaya sama kamu. Dan saya harap kamu bisa jaga kepercayaan saya. Alhamdulillah. Makasih ya. Saya pikir kamu masih marah sama saya. Yan, kamu harus tahu, antara saya dan Surya gak ada apa-apa, Yan. Ya, untuk sementara waktu, kamu gak usah berhubungan sama Surya.
Karena saya takut Mama masih salah paham. Kamu berapa lama di sana? 2 minggu? Ya, bisa 1 minggu lah kalau urusannya cepat selesai. Ana, kamu bantuin saya packing ya? Kok murung sih? Kamu tuh, sini. Belum ditinggal aja. Udah begini. Saya takut nanti kalau sampai Ana tahu saya dikasih kepercayaan sebesar gini buat ngurus perusahaan. Pasti si Ana nyari gara-gara lagi sama saya. Stop, Eva. Apa gitu dong, Ma? Saya takut, Man. Kamu kan nanti mau pergi sama Adrian ke luar negeri. Aku kan sendirian. Eva, sini. Eva, sekarang saya mau mandi dulu. Dan tolong siapin pakaian saya, karena besok pagi saya harus berangkat. Ya. Tolong, Sin. Aduh. Sin, sakit. Sin, sakit. Tolong kenapa, Surya sayang? Tolong kerokin, Sin. Masuk angin ini. Aduh. Ih, kampungan amat sih. Sakit kok dikerok. Ya minum obat dong. Udah deh, mendingan kamu minum obat sana. Harusnya kamu nih tanggung jawab dong, Sin. Ini kan semua gara-gara kamu. Saya kamu kunciin di luar semalaman sampai saya tidur di teras kena angin malam. Akhirnya saya masuk angin jadi kentut terusin. Heh, Sur. Udah deh, kamu itu nggak usah pura-pura sakit. Aku tahu itu cuma akal-akalan kamu supaya kamu bebas tugas. Iya kan? Ini serius, Sin. Kalau kamu nggak percaya, saya telepon dokter atau ambulans sekalian, Sin. Panggil aja, paling juga dokter-dokteran. Udah nggak mempan. Tahu? Sin! Sinta! Dah, orang sakit kok nggak percaya juga sih. Nanti kok saya kolaps gimana, Sin? Vitamin ini akan buat kamu betah di sana dan gak bisa cepet-cepet pulang. Jaga diri kalian baik-baik ya. Insya Allah, Ma. Insya Allah, Ma. Yang, kita berangkat dulu ya. Hati-hati ya sayang. Si Eva kemana? Mungkin di kamar, Ma. Saya panggil dulu ya, Ma. Eva! Eva! Pak, Kamu kok masih di sini? Sebentar lagi kan saya mau berangkat. ada yang kelupaan? Apa? Vitamin. Vitamin? Buat kamu. Kamu kan harus jaga stamina kamu selama kamu di London. Soalnya kan iklim di sana beda sama di sini. Kamu minum vitamin ini 2 kali sehari supaya stamina kamu tetap kuat dan gak gampang sakit karena kecapean. Oke, thank you ya. Yuk. Selamat sore. Sore. Kamu dokter yang dipanggil Surya? Iya betul. Anda? Saya Sinta, istrinya Surya. Silakan masuk. Panasnya cukup tinggi. Saya akan beri dia obat agar demamnya cepat turun. Tuh kan, Sin. Terus penyakit suami saya apa lagi, dokter? Ada sedikit pneumonia. Tuh, amoniak. Kira-kira itu penyakit apa ya, dokter? Apa itu gejala-gejala kalau umurnya udah mau dekat? Semacam radang di paru-paru. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya akan memberikan satu rujukan kepada rumah sakit terdekat agar kamu bisa diperiksa. Paru-paru, Sin. Paru-paru. Di rumah sakit. Diam! Bawel banget sih. Sakit aja bawel. Dokternya aja dari tadi diem aja.
Ya, baik. Nanti akan saya buatkan. Terima kasih ya, Dok. Bilang terima kasih sama dokter. Terima kasih, dokter. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan suami Anda. Dan ini biaya untuk pengobatannya sebesar Rp150.000. Apa? Heh, kamu itu udah ngomongin saya. Masih berani-berani minta duit sama saya. Maksud Anda? Alah, udah deh, buka aja kedok kamu. Kamu gak usah ngakal-ngakalin saya. Udah gak mempan, tahu? Kedok apa ya? Heh, kamu itu kan cuma temennya Surya, bukan dokter. Dokter gadungan. Anda keterlaluan sekali ya. Anda menuduh saya sebagai dokter gadungan. Nyebelin banget sih. Ini apa nih? Ini apa? Pakai kacamata, biar kelihatan pintar. Iya kan? Apa sih? Terus apa nih? Hah? Paling baju juga jahit. Buka aja deh. Terus ini apa? Ini apa? Hah? Surat rujukan. Dokter, apa ini? Apa surat rujukan? Resep. Resep apa? Obat cacing paling juga. Ini kartu nama saya. Di sini saya berpraktek. Kamu bisa cek di alamat sini. Pegang. Selamat sore. Waduh, gawat. Ternyata dokter beneran. Mati gue. Surya! Sur! Kamu ini kelewatan, Sin. Kamu tahu itu dokter beneran itu, bukan dokter bajakan. Saya nanya main obrak-abrik orang, memangnya orang itu laci dan caca, ha? Nanti kamu bisa dituntut sama IDI. Tahu? Ikatan Dokter Indonesia. Nggak usah bercanda deh, Sur. Aku serius. Loh, kenapa? Saya nggak salah. Ini semua tuh gara-gara kamu. Kok gara-gara saya? Kamu saya nanya, kamu yang ngajak-ngajak itu orang, kok saya yang disalahin? Iya, ini semua gara-gara kamu yang suka ngibong. Makanya aku jadi nggak percaya sama dokter itu. Aku pikir dia dokter teman kamu. Sekarang kamu percayakan sama saya kalau saya ini betul-betul sakit, ya kan? Itu dokter beneran kamu. Taktik kamu. Nikmatilah, Sin. Nikmati kesalahan kamu, Sin. Dia belum tahu siapa Surya. Jaga diri kamu baik-baik ya, sayang. Ya, Mama lupa nanya. Kalian berapa lama? Insya Allah 1 atau 2 minggu, Ma. Doain aja, Ma. Biar urusannya cepat selesai dan saya cepat kembali. Ya, Mama doakan ya. Sayang. Ya, Ma. Assalamualaikum. Sayalah yang menentukan kapan kalian bisa kembali ke Jakarta. Lebih lama kalian di sana, lebih baik. Dari mana kamu tahu kalau Arman nggak akan pulang cepat-cepat ke Jakarta, Eva? Kalau seandainya urusan dia sudah selesai, pasti dia akan cepat-cepat pulang, kan? Alah, itu urusannya Wisnu. Pokoknya dia akan bikin pekerjaannya jadi lama, berbelat-belit. Maksud saya lama deh. Lagian juga saya udah kasih vitamin sama Arman. Vitamin apa, Fa? Tante lupa sama obat penenang yang tante kasih saya dulu. Saya masukin aja ke botol vitamin. Kalau dia minumnya teratur, Arman pasti kondisinya akan lemah. Iya. Selama mereka nggak ada di rumah, saya bisa bebas leluasa di sini. Saya akan singkirkan satu persatu, mulai dari Ana sampai Bu Ratna. Kamu jangan lupa sama kita-kita yang di sini ya, Fa. Tante tenang aja. Saya kan pegang ceknya Arman. Jadi kalau tante perlu apa-apa, tinggal bilang saya. Saya bikinin ceknya buat tante. Oke, Fa. Dah, tante. Artinya sekarang Eva sudah mulai mengendalikan keuangan Arman. Bagus. Sudah saatnya kita menikmati hasil jerih payah kita. Bukan keuangan Arman aja, Mas. Tapi juga perusahaannya. Tapi kita harus mengingatkan Eva supaya tetap berhati-hati sama Wisnu. Kenapa? Wisnu sekarang sudah berada dalam genggaman tangan kita, Mas. Jadi apa yang dikatakan oleh Eva, dia pasti akan menurutinya.
Kamu betul. Tapi semua yang dilakukan sama Wisnu dengan terpaksa. Karena kita punya ancaman buat dia. Nah, sekarang kita harus cari jalan lain untuk mengikat Wisnu. Supaya dia tidak buka mulut suatu hari nanti. Caranya? Uang. Dengan uang bisa dibeli segalanya. Termasuk kesetiaan. Neng. Umi? Neng, Umi udah gak betah lagi di sini, Neng. Lah, Umi. Umi mau pulang kampung aja ya, Neng. Maafin Umi ya, Neng. Ada apa, Mi? Maafin Umi ya, Neng. Umi udah gak betah di sini. Saya nggak nuduh. Saya kan cuma tanya, kamu ngapain bebenah di kamar Ibu Ratna? Kan kamar Bu Ratna bagian saya. Bang, Nek, Bang. Demi Allah, Umi nggak pernah masuk kamarnya Ibu Ratna. Mbak Suti, emangnya kapan Mbak Suti pernah ngeliat Umi masuk kamar Bu Ratna? Tiap hari. Tiap hari? Bang, Nek, Bang. Demi Allah, Umi nggak pernah masuk kamarnya Bu Ratna. Lagian kan Umi kan tahu tugasnya Umi. Umi cuma boleh memberesin kamarnya Neng dan Adrian sama bantuin di dapur. Enggak, Umi nggak pernah masuk kamarnya Ibu Ratna. Bohong kamu. Kamu bohong pasti karena kamu takut kan? Takut apaan? Ya takut ketahuan. Kalau nggak bohong, kenapa masih takut? Oh, saya cuma tanya kamu ngapain di kamar ibu. Kamu malah ketakutan sendiri. Makanya saya jadi curiga. Kamu kenapa sih, Sut? Neng, Umi nggak pernah masuk kamarnya Bu Ratna. Kenapa sih, Sut? Sabar ya, Mbak. Aduh, udah deh. Daripada ribut-ribut begini, mendingan kita buktiin aja siapa yang benar, siapa yang salah. Maksudnya apa? Mendingan kita tanya langsung aja sama Mama, apa ada yang hilang. Gampang kan? Kehilangan apa? Mama nggak merasa kehilangan apa-apa. Coba Mama periksa dulu. Mama kan barangnya banyak. Siapa tahu aja Mama nggak sadar kalau ada yang hilang. Masya Allah. Kamu betul, Fah. Gelang keroncong Mama, arloji yang emas, satu set mutiara hilang semua. Tuh kan, betul. Mama yakin mungkin Mama salah taruh kali, Mah. An, Mama yakin kok. Karena Mama sendiri yang naruh di sini. Berarti Umi takut karena dia yang nyuri. Umi? Iya, Ma. Suti ngeliat Umi masuk kamar Mama. Tapi Umi malah menyangkal. Kalau emang dia nggak punya maksud apa-apa, cuma mau ngeberesin kamar, kenapa dia menyangkal? Nggak mungkin Umi mencuri. Saya udah kenal Umi sejak lama dan Umi tuh orangnya jujur. Dan barang saya nggak pernah ada yang dicuri sama Umi. Mungkin karena kamu emang nggak punya barang yang bisa dicuri. Udah deh, Ma. Lebih baik kita geledah aja kamarnya Umi. Cuman buat mastiin aja. Umi dituduh mencuri, Neng. Enggak ada yang nuduh kamu kok. Kalau Umi dituduh begini, Umi pulang kampung aja ya, Neng. Enak aja. Udah nyuri mau ngabur lagi. Mau cepet-cepet pulang kampung. Suti, geledah semua tasnya si Umi. Iya, Bu. Nur, kamu periksa satu-satu lacinya. Baiknya. Ini punya Ibu kan? Ini juga kan antingnya, Bu. Astagfirullah. Masya Allah.
ada di kamar Umi nih. Umi nggak mencuri nih. Umi nggak mencuri, Bu. Alah, jangan belagak bego deh. Semua barang-barangnya Bu Ratna ada di sini karena kamu yang nyuri. Umi emang miskin, Neng. Tapi Umi nggak pernah mencuri. Umi nggak pernah mencuri. Umi mau pulang kampung ya, Neng. Umi, sabar ya. Pencuri itu harus dihukum, tahu? Tugas saya kan sudah selesai. Pak Arman dan Pak Adrian sudah pergi ke luar negeri. Sekarang saya tuntut janji kalian untuk memberikan foto-foto itu. Wisnu, bukan kami yang menentukan apakah tugas kamu sudah selesai atau belum, melainkan Eva. Ya, selama Eva masih membutuhkan kamu, itu artinya tugas kamu belum selesai, Wisnu. Dan kamu jangan takut. Kerja keras kamu akan saya hargai. Ini, terimalah. Apa ini? Terima aja. Itu sebagai rasa terima kasih kami atas bantuanmu. Terima. Dan kami ini bukanlah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan itu lumayan buat traktir pacar kamu. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Ini namanya uang suap. Saya tidak mau. Kalian berdua keterlaluan. Munafik. Aduh, gimana nih, Mas? Si Wisnu itu bisa membahayakan kita, kan? Dia itu orang yang jujur. Nggak mau terima uang. Kamu tenang, Vin. Kalau dengan uang tidak mempan, kita akan memberikan yang lebih menggiurkan lagi buat dia. Apa, Mas? Kekuasaan. Eva pasti bisa mengatur untuk memberikan jabatan yang lebih tinggi lagi buat Wisnu. Dan kita akan buat Wisnu merasa berhutang budi pada kita. Kok si Umi masih di sini? Fa, maafin Umi ya. Maafin Umi? Kamu maksudnya apa sih? Kamu mau bekerjakan maling di rumah ini? Umi bukan maling, saya yakin. Umi bukan maling, Fa. Ana, kamu tuh gimana sih? Kamu buta ya? Semalam kamu udah lihat barang-barangnya perhiasan Mama semua ada di kamarnya Umi. Iya, Fa, cuman... Kenapa sih? Kamu mati-matian belain si Umi? Karena dia pembantu kamu ya? Jangan-jangan kamu sekongkol lagi sama Umi. Sekongkol gimana, Fa? Kamu kan yang nyuruh Umi nyuri? Astagfirullahaladzim, Eva. Ada apa sih ini ribut-ribut? Saya cuma heran, Ma. Kenapa sih si Ana belain mati-matian pembantunya itu daripada mikirin keamanan rumah ini, Ma? Maksudnya? Ma, tolong, Ma. Kasih kesempatan sekali lagi Umi untuk kerja di sini, Ma. Umi udah nggak punya keluarga lagi, Ma. Mau tinggal di mana, Umi, Ma? Ya, dia kan bisa kerja di tempat lain. Eva, kamu kan tahu, kamu lihat sendiri. Umi gak mudah dapat kerja di tempat lain. Semua itu terserah Mama. Saya cuma khawatir kalau rumah ini nggak aman lagi karena ada maling yang bekerja di sini. Saya sih nggak takut dicuri. Saya nggak punya barang-barang perhiasan yang mahal. Tapi Mama punya banyak perhiasan. Ma, saya mohon. Benar-benar saya mohon, Ma. Saya tahu Umi dari dulu, Ma. Dan Umi nggak mungkin mencuri, Ma. Kasih kesempatan sekali lagi untuk Umi ya, Ma, ya. Dan saya jamin hal ini tidak akan terulang lagi, Ma. Ya, Ma.
Umi nggak jadi pulang kampung. Jadi Umi nggak jadi dipecat, Kak. Alhamdulillah, kakak udah bicara sama Mama. Mama bilang Umi masih boleh kerja di sini. Tapi Neng, Umi. Udah, yang penting sekarang kamu mesti hati-hati sama Suti ya. Neng masih percaya sama Umi kan? Neng percaya kan sama Umi? Saya percaya sama kamu 100% Umi. Makasih ya, Neng. Makasih. Tino, sekarang kamu kerjain PR-nya ya. Yang udah selesai sih PR Tino, tapi yang belum selesai tinggal PR-nya Agil. Agil? Iya. Kok kamu yang ngerjain? Soalnya Tino kasihan, Kak. Katanya sih dia kurang pinter, apalagi soal matematika. Dia bilang di rumah dia nggak ada yang bisa bantuin dia ngerjain PR, Kak. Iya, tapi kan Agil juga mesti ngerjain PR-nya sendiri. Nolongin orang kan dapet pahala, Kak. Sayang, kalau Agil nggak ngerjain PR-nya sendiri, kapan dia bisa jadi pinter? Sayang, menolong orang itu boleh-boleh aja. Tapi Agil juga harus ngerjain PR-nya sendiri. Caranya gimana, Kak? Gini, besok pagi kamu datang lebih awal ke sekolah. Nah, kamu ajarin Agil bagaimana mengerjakan PR-nya sendiri supaya Agil bisa pinter. Sialan. Ternyata gue cuma dikerjain doang, tau nggak? Doi buta bohongan. Iya. Dan bukan cuma gue doang yang dikibulin, tapi semuanya dikibulin. Serius loh? Kapan-kapan bersihin rumah gue ya. Dit. Maksudnya profesi apa nih, Dit? Tahu? Gue juga nggak ngerti. Syukurin, biar dia tahu gimana rasanya dihina. Biar dia rasain balasan gue. Hai, Vel. Dasar lo, muka tipu, ngaku-ngaku buta, ngibulin seluruh sekolah ini. Ngapain juga gue mesti malu? Harusnya lo tuh yang malu. Lihat nih. Apa lo nggak malu pacaran sama Jongos? Apa? Lu kira gue doang yang punya kerja sambilan untuk nambahin uang jajan? Diem-diem pacar lo si Dito itu juga punya profesi sampingan. Ngeberesin rumah orang cuman untuk nambahin uang jajan. Dan lo tahu apa? Kemarin dia seharian ke rumah gue, bantuin gue beresin rumah dan nyuci piring. Aduh, kasihan deh si Dito. Pasti dia dimarahin sama pacarnya yang galak itu. Pasti. Heh. Apa-apaan nih, ha? Apa-apaan sih? Lo mau bikin malu gue? Heh, ngapain lo nyuci piring di rumah si Rini? Emang lo pembantunya dia? Iya? Dito, muka gue mau taruh di mana? Masa gue pacaran sama Jongos? Lo kira-kira dong. Udah bagus kalau pacaran sama lo. Lo malah malu-maluin. Vel, kita pacaran didasarkan suka sama suka. Dan aku nggak pernah maksa kok. Mau pacaran sama aku atau enggak juga ya terserah kamu. Dan kalau seandainya kamu malu pacaran sama aku, ya udah kita putus. Apa? Putus. Alias bubar. Katanya kamu malu pacaran sama aku. Dan itu yang terbaik kan? Ma, saya berangkat dulu ya. Siti. Iya, Bu. Udah siap belum? Udah, Bu. Yuk. Suti kamu bawa ke kantor? Enggak, Ma. Suti mau ke pasar. Sekalian aja sama saya. Toh saya juga ngelewatin kok ke pasar. Kan lumayan bisa ngirit ongkos kendaraan umum. Lagian juga saya biasa hemat, Ma. Ngapain buang-buang uang buat ongkos angkut doang? Kalau bisa ikut saya, kenapa enggak? Mama saja tidak berpikir sampai ke situ. Kamu betul. Kalau kita bisa hemat, kenapa tidak ya? Permisi ya, Ma. Bye-bye. Assalamualaikum.
Makasih, Bu. Buat belanja. Di mall, Bu. Iya. Pokoknya selama kamu nurut sama saya, hidup kamu bakal seneng. Iya, Bu. Iya, iya. Ya udah sana. Gara-gara kakak, sekarang Abi marah dia sama Tino. Gak apa-apa sayang, nanti dia juga akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar kok. Tapi kak, dia bilang papa mamanya sibuk terus, jadi nggak bisa bantuin dia ngerjain PR, Kak. Besok, Tino ajak dia ke rumah, nanti kakak ajarin dia. Oke? Iya, Kak. Kamu panggil saya? Ya, silakan duduk, Wes. Wes, saya lihat kamu udah 10 tahun lebih bekerja di perusahaan ini. Ngapain sih kamu ngecek-ngecek file saya? Kamu kan bukan bagian personalia. Itu bukan wewenang kamu. Saya berhak dong mengetahui semuanya, Wes. Kamu lupa? Saya ini istri pemilik dari perusahaan ini. Kalau kamu bisa mengerjakan semuanya sendiri, ngapain sih kamu minta bantuan saya? Saya nggak habis pikir lihat kamu. Kenapa sih kamu lakukan semua ini sama suami kamu sendiri? Saya punya ambisi. Nggak seperti kamu. Kamu udah bekerja di sini berapa? Belasan tahun. Tapi kamu masih aja puas dengan posisi kamu yang sekarang ini. Kamu tuh laki-laki, Wes. Kamu harus punya ambisi. Wes, kalau kamu mau bantu saya juga akan bantu karir kamu. Maksud kamu? Kalau saya udah mendapatkan posisinya Arman, kamu akan menggantikan posisinya Adrian. Bagaimana? Cukup adil kan? Kamu mau promosikan saya jadi direksi? Kenapa tidak? Kamu pantas kok mendapatkannya. Saya punya rencana, dan saya perlu kamu untuk mewujudkan rencana saya. Semakin lama Arman dan Adrian di London, semakin baik. Dan saya perlu kamu usahakan supaya pekerjaan mereka di London berlangsung lama. Bisa kamu lakukan itu? Bukan demi saya, tapi demi karir kamu dan masa depan kamu juga. Semua kan ada hikmahnya. Hehehe, ngapain kamu? Mau bikin telur ceplok? Bu Eva nggak suka telur ceplok. Tapi kan non Ana suka. Terus, kamu berani ngelawan saya? Belum kapok juga. Kamu kenapa sih, Sid? Marah terus sama Umi. Udah keluar sana. Urusin tuh si Tino. Dapur urusan saya. Sini. Suti, kamu kok udah jadi jahat gitu sih sama Umi? Umi kan gak salah apa-apa sama kamu. Lihat nih. Jam tangan baru ya? Kalau saya ngikutin Bu Eva, saya bakal kaya raya. Kamu tuh ya, gara-gara duit kok kamu jadi kejam kayak begitu sih, Sud. Ingat tau nggak? Kamu bisa jadi kualat. Nur, inget ya, kalau kamu berani buka mulut, nasib kamu sama kayak si Umi. Beresin tuh. Kamu minta bantuan dokter Andi? Iya, Ma. Mungkin dokter Andi bisa membantu yayasan untuk meringankan biaya pengobatan. An, dokter Andi itu sibuk. Dia mana ada waktu. Bantuan kamu sudah cukup, An. Memberi makan gratis, obat-obatan gratis, sampai pendidikan yang gratis juga. Itu sudah cukup. Ya mungkin kalau dokter Andi nggak bisa, saya minta bantuan dokter lain. Mama bukannya keberatan.
Tapi Mama rasa apa yang sudah kita berikan pada mereka sudah lebih dari cukup. Saya benar-benar berterima kasih. Mama mau membantu, mau mendukung. Tapi setiap saat saya melihat mereka, Ma, saya selalu merasa saya harus membantu terus. Tapi kan kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri. Waktu kamu begitu banyak terbuang untuk kegiatan sosial. Sampai-sampai kamu tidak memikirkan apa yang Mama harapkan dari kamu selama ini. Insya Allah ya, Maya. Kalau sudah waktunya, pasti Allah akan memberikan saya dan Adrian keturunan. Tapi kan kita manusia, An. Tidak cukup hanya menunggu. Harus ada usaha. Iya, Ma. Nanti kalau Adrian balik dari London, saya akan bicarakan sama Adrian. Mama rasanya sudah tidak sabar. Ingin menimang cucu dari kalian berdua. Anak. Kalau saya bisa memberikan apa yang sangat diinginkan Bu Ratna, apapun keinginan saya pasti akan dikabulkan. Permisi. Sore, Tante. Sore. Temannya Rini. Oh, bukan, Tante. Saya tukang bersihin rumah. Apa? Iya, jadi gini, Tante. Rini menyuruh saya untuk membersihkan rumah ini. Rin, kamu nyuruh orang untuk membersihkan rumah ya? Enggak, Bu. Itu di luar ada orang laki. Katanya dia disuruh kamu untuk membersihkan rumah. Apa-apaan sih kamu? Kan kamu yang ngasih profesi baru aku sekarang. Aku sekarang seorang jongos part-time. Aku tuh nggak peduli ya. Kamu mau jadi jongos kek, mau jadi pembokat kek, itu terserah kamu. Tapi yang jelas, aku nggak manggil kamu ke sini. Kalau kayak gitu, aku kesini mau nagih bayaran aku atas kerja aku kemarin. Kan belum dibayar. Apa? Aku punya buktinya kok. Nih. Aku ngerjain tugas kamu kemarin. 100.000 tarif aku per hari. Kamu tuh udah gila ya? Kamu nyuruh aku bayar 100.000. Rini, di mana-mana kalau orang kerja itu harus dibayar, ya? Kamu tuh nyebelin banget ya. Tamunya sudah pulang. Biarin, Bu. Jangan dibukain pintunya. Loh, bukannya anak itu yang tadi? Udahlah, Bu. Nggak usah diladenin. Dia tuh orang gila. Ada apa lagi? Saya cuma nunggu bayaran, Tante. Bayaran apa? Loh, emangnya Tante nggak tahu? Kalau saya kemarin seharian beresin rumah ini. Apa? Tante nggak percaya? Oke, kalau Tante nggak percaya, saya punya buktinya. Kemarin, saya udah ngerjain apa yang Rini tugasin. Tapi Rini masih belum bayar honor saya. Ini foto-foto dapur rumah kita. Apa yang telah kamu lakukan waktu ibu pergi ke Bogor? Saya... Kamu telah menyuruh orang itu untuk membersihkan rumah. Apa-apaan kamu ini? Memangnya kita ini orang kaya? Enggak, Bu. Dia tuh bohong. Dia punya bukti untuk melakukan apa yang dikerjakan di rumah kita. Sekarang gimana caranya untuk bayar upah yang dia minta? Tapi, Bu... Enggak pakai tapi-tapian. Kamu harus bayar.
Udah pulang kamu? Rapi banget sih, Mah. Lagi ada acara ya? Iya, ada undangan pernikahan anaknya teman Mama. Mama mau pakai baju ini ya? Biar saya suruh pembantu ya, setrikain, biar licin. Apa masih perlu disetrika? Oh iya dong, Ma. Ini rada lecek dikit. Kan Mama harus tampil oke nanti di pesta. Ya sudah, cepet tapi ya. Soalnya Mama sejam lagi berangkat. Iya. Sebentar ya, Ma ya. Oke. Iya, Bu. Emang Umi salah apa? Sampai si Suti tuh benci banget sama Umi. Udah gitu kalau ngomong, galak banget. Iya, Umi sabar ya. Besok Umi bantu saya di yayasan aja ya. Bener, Neng? Bener? Iya. Ya. Umi! Kamu apakan baju ini? Kamu apakan? Baju siapa itu, Ma? Ini baju Mama untuk ke pesta, mau dipakai sekarang. Disetrika sama Umi sampai hangus begini. Umi nggak pernah nyetrika baju Ibu. Kamu mau nyangkal? Kamu mau bilang si Nur sama si Suti itu bohong? Mereka bilang kamu yang nyetrika. Kamu mau bilang mereka bohong? Bener, Bu. Bukan Umi. Umi lihat baju itu aja nggak pernah, apalagi nyetrika. Saya yang nyuruh Umi, bukan Mama. Eva, kamu mau nuduh saya bohong lagi, gitu? Ayo jawab. Gak bisa jawab kan? Gimana sih kamu, Mi? Saya harus cari baju lain jadinya. Mau apa kamu? Mau bela pembantu kamu lagi? Apa yang kamu bilang itu nggak mungkin, Fa. Dari tadi sore Umi di kamar saya sama Tino. Saya heran sama kamu. Kenapa pembantu kamu itu masih dibela juga? Kenapa nggak mertua kamu yang dibela? Hah? Apa kamu udah nggak punya rasa hormat lagi sama Mama? Saya bukannya maksud untuk membela Umi, tapi... Alah, udahlah. Banyak alasan kamu.